warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran mata pelajaran ADB ini, perkenalkanlah saya Lustri Dewi Handayani dengan NIM 282244012, pangkat mata pelajaran administrasi perkantoran dengan submateri pangkat dan jabatan. Dosen pengampu Dr. Sutirman SPD MPT dan Pak Wahyu Hidayat SPD MM. Dalam pembuatan video ini untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran. Daftar isi ada 5, yaitu yang tertera di layar, pangkat dan kenaikan pangkat, jabatan, grade jabatan, sistem karir, dan istilah perubahan dalam jabatan. Yang pertama ada pangkat dan kenaikan pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat ini diberikan atas kinerja dan pengabdian seorang PNS kepada negara serta untuk mendorong peningkatan kinerja dan pengabdian PNS. Susunan pangkat PNS terdiri dari yang pertama, PNS memiliki golongan dan pangkat masing-masing yang secara berkala dan berjenjang meningkat dalam 4 tahun sekali. Khusus bagi pegawai fungsional seperti guru, dokter gigi, apoteker, dan lain sebagainya yang golongannya dapat naik setiap 2 tahun sekali. Kemudian ada struktur golongan dan pangkat PNS di Indonesia yang dibagi menjadi 4. Ada golongan 1, meliputi golongan 1A pangkat juru muda, golongan 1B pangkat juru muda tingkat 1, golongan 1C pangkat juru, golongan 1D pangkat juru tingkat 1. Kemudian ada golongan 2 yang terdiri dari golongan 2A pangkat pengatur muda, golongan 2 pangkat pengatur muda tingkat 1, golongan C pangkat pengatur, golongan 2D pangkat pengatur tingkat 1. Golongan 3 terdiri dari golongan 3A pangkat penata muda, golongan 3B pangkat penata muda tingkat 1, 3C pangkat penata, dan golongan 3D pangkat penata tingkat 1. Kemudian ada golongan 4 yang terdiri dari golongan 4A pangkat pembina, golongan 4B pangkat pembina tingkat 1, golongan 4C pangkat pembina utama muda, golongan 4D pangkat utama madya, dan golongan 4E pangkat pembina utama. Kenaikan dilakukan berdasarkan sistem kenaikan reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat reguler ini diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang kemudian diberikan kenaikan pangkat sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsungnya dan pangkat tertinggi ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya. Kemudian ada kenaikan pangkat pilihan bagi PNS adalah yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan oleh jabatan yang bersangkutan. Seluruh pegawai baru yang direkrut menjadi PNS baik dari pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan nomor induk pegawai atau NIP, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkatan pendidikan yang diakui sebagai berikut. Yang pertama ada lulusan SD atau sederajat dengan golongan pangkat 1A, SMP atau sederajat 1B, SMA atau sederajat 2A, D1 atau D2 sederajat 2B, D3 atau sederajat 2C, S1 atau sederajat 3A, S2 atau sederajat S1 kedokteran atau S1 apoteker 3B, S3 atau sederajat 3C. Kemudian ada jabatan. Jabatan ini bagi menjadi 2, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan struktural sendiri dibagi menjadi 2, yaitu struktural pusat dan struktural daerah. Yang jabatan struktural pusat terdiri dari sekretaris jenderal, direktur jenderal, kepala biro, dan staf ahli. Jabatan struktural daerah dibagi menjadi sekretaris daerah, kepala dinas, badan atau kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, dan lurah. Yang kedua ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi pemerintah, namun dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi pemerintah.
Selain itu, ada pula jenis-jenis jabatan sebagai berikut. Yang pertama ada jabatan manajerial, yang secara jelas menjalankan fungsi manajemen PUAC. Kemudian ada jabatan staf, yang tidak menjalankan fungsi manajemen, tapi menuntut keterampilan atau skill teknis ataupun administratif. Kemudian ada jabatan non-staf atau pelaksana, yang tidak menuntut keterampilan khusus dan telah memiliki prosedur kerja yang baku. Kemudian ada jabatan fungsional yang menuntut keterampilan atau keahlian khusus tetapi tidak memiliki bawahan. Selanjutnya ada grade jabatan. Grade jabatan merupakan dasar dari promosi, transfer atau mutasi, demosi, penggolongan gaji, serta pemberian fasilitas-fasilitas kepada karyawan. Masing-masing grade memiliki persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu bagi karyawan yang berhak menduduki jabatan grade tersebut. Penggolongan grade jabatan ada 10, yang dari non-staff sampai dengan yang terakhir yaitu direktur. Contohnya saja pada grade 1 non-staff dengan syarat minimal pendidikan SLTA pengalaman 0 tahun dan SD atau SLTP dengan pengalaman 2 tahun. Grade 2 senior non-staff dengan syarat minimal pendidikan SLTA pengalaman 2 tahun dan SD atau SLTP dengan pengalaman 4 tahun dan sebagainya. Kemudian ada sistem karir. Sistem karir yang adalah sistem yang mengatur pergerakan atau perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lain di dalam organisasi suatu perusahaan. Tujuan dan manfaat sistem karir sendiri yaitu yang pertama menyiapkan karyawan untuk dapat dipromosikan, yang kedua mempertahankan karyawan yang handal dan mengurangi tingkat turnover, dan yang ketiga menarik calon-calon karyawan yang berpotensi, memotivasi karyawan untuk tumbuh dan berkembang, mengurangi penumpukan karyawan, memotivasi karyawan agar berprestasi pada tingkat yang optimal, menjaga kontinuitas proses suksesi karyawan yang mendukung perencanaan karyawan, dan membantu rencana tindakan yang positif. Kemudian ada istilah perubahan dalam jabatan. Promosi merujuk pada peningkatan jabatan karyawan sebagai bentuk imbalan dari perusahaan atas kinerja dan prestasi yang memuaskan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas karyawan sebagai bentuk apresiasi terhadap rekam jejak karir mereka. Kemudian ada demosi. Demosi merupakan perpindahan karyawan dari jabatan yang lebih tinggi menuju jabatan yang lebih rendah. Lingkungan kerja dengan tingkat demosi yang lebih rendah juga dinilai sebagai tempat kerja yang sehat dan berkualitas. Kemudian ada mutasi. Mutasi adalah perpindahan karyawan dari suatu unit ke unit lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Mutasi juga dapat dilakukan pada seseorang yang memiliki perilaku buruk dan menghambat sistem kerja pada unit tersebut. Kemudian yang terakhir ada rotasi. Rotasi biasanya dilakukan secara horizontal. Artinya, karyawan yang dimutasi masih memiliki tingkat jabatan yang sama dengan sebelumnya. Tujuan rotasi adalah untuk menyeimbangkan antara tenaga kerja dan komposisi pekerjaan serta memperluas pengetahuan karyawan yang terkait. Semua istilah ini merupakan bentuk apresiasi dan penghukuman atas kinerja karyawan. Apabila karyawan menunjukkan performa yang baik, besar kemungkinan mereka akan mendapatkan promosi. Namun, apabila kinerjanya menurun, imbalan yang diterima bisa berupa demosi dari perusahaan. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.